Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. And hello everyone. Welcome back to my English material video. Still with me, your lovely teacher, Mr. Afidi. Okay, before I start this study, I want to ask to all of you, how is it going on today? Bagaimana kabarnya hari ini? Hopefully all of you still enjoy and still healthy and healthy in this condition, right? Pak Guru harap kalian tetap menikmati pembelajaran online-nya dan sehat-sehat selalu pada kondisi seperti ini ya. Oke, Pak Guru langsung saja seperti biasanya. Today, we will still study about expressions of capability and willingness. Hari ini kita tetap belajar mengenai ungkapan yang digunakan untuk menyatakan kemampuan atau kebisaan seseorang dan kemauan atau kesanggupan seseorang untuk melakukan suatu hal. Oke, minggu lalu, last week, all of you had tried to making your own dialogue using these expressions, right? Minggu lalu kalian sudah belajar membuat kalimat simple ya, kalau bahasanya kalimat sederhana menggunakan ungkapan ini kemarin ya. Nah, tetapi minggu lalu yang kalian pelajari itu adalah penggunaan modal can untuk menanyakan. Sekali lagi Pak Guru ulangi, untuk menanyakan suatu kebisaan seseorang dalam melakukan suatu hal. Contohnya nih, kemarin kan kalian sudah belajar, can you help me? Bisakah kamu membantu saya? Can you open the door? Bisakah kamu membuka pintu itu? Nah, itu kan kalimat yang digunakan untuk menanyakan suatu kebisaan atau kemampuan seseorang untuk melakukan hal. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan belajar kalimat yang digunakan untuk menyatakan. Oke, Pak Guru ulangi. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar kalimat yang digunakan untuk menyatakan suatu kebisaan atau kebisaan kita atau kemampuan kita dalam melakukan suatu hal. Contohnya nih, kalau adik-adik ingin mengatakan saya bisa mengerjakan tugas bahasa Inggris, atau kalau adik-adik ingin mengatakan saya tidak bisa bertemu denganmu kemarin sore. Nah, itu adalah kalimat yang menyatakan suatu kebisaan atau kemampuan seseorang dalam melakukan satu hal. Nah, kira-kira bahasa Inggrisnya gimana sih nanti Pak Guru? Apakah kita tetap memakai can yang artinya bisakah atau memakai kata-kata lain selain can? Nah, itulah yang kita pelajari pada pertemuan kali ini. Oke, oleh karena itu simak penjelasan videonya sampai akhir ya. Oke, sebelum itu kita intro dulu. Hello everyone, welcome to my video. Firstly, let me introduce myself. My name is Afidi Putra, and I create this video to share the English materials for students. So, enjoy this video. Dulu. Oke, yang pertama kita akan membahas stating capability, yaitu adalah yang minggu lalu ya, ungkapan yang digunakan untuk menyatakan kebisaan atau kemampuan seseorang untuk melakukan suatu hal. Nah, dalam menyatakan kebisaan dalam melakukan suatu hal dalam bahasa Inggris itu tidak harus menggunakan kata can loh, yaitu bisa juga dengan modal atau kata could atau menggunakan be able to. Jadi ada 3 ya, bisa menggunakan can, could, dan be able to. Artinya ketiga-tiganya sama, yaitu bisa atau bisakah artinya dalam bahasa Indonesia. Oke, kita langsung saja melihat contoh dalam kalimatnya. Nah, di situ Pak Guru bagi menjadi kalimat positif, negatif, dan integratif atau kalimat tanya. Apa sih kalimat positif itu Pak Guru? Nah, kalimat positif itu kalimat yang digunakan untuk menyatakan kebisaan dalam melakukan suatu hal. Kalau kalimat negatif berarti untuk menyatakan ketidakbisaan melakukan suatu hal. Kalimat tanya berarti kalimat yang menanyakan apakah seseorang bisa atau mampu melakukan suatu hal yang kita tanya ya. Nah, kita contohnya penggunaan model can dalam kalimat positif berarti Ardi can climb a tree. Nah, artinya adalah Ardi can artinya bisa, berarti Ardi bisa memanjat pohon. Nah, kalau diartikan dalam kalimat negatif, berarti kan bahasa Indonesianya Ardi tidak bisa memanjat pohon. Bunyinya berarti Ardi
cannot climb a tree. Jadi kata not-nya itu diletakkan setelah can ya. Jadi RD cannot climb a tree. Nah, kalau untuk kalimat tanya berarti can-nya diletakkan can-nya diletakkan di depan. Setelah itu subjeknya atau nama orangnya. Can RD climb a tree? Bahasa Indonesianya adalah bisakah RD memanjat pohon? Nah, seperti itu ya. Begitupun juga dengan penggunaan kata atau modal could, artinya sama, yaitu bisa atau bisakah. Nah, yang membedakan could ini, yang membedakan dengan can ya, biasanya dipakai untuk mengungkapkan suatu kemampuan atau suatu kebisaan seseorang dalam melakukan suatu hal yang terjadi di waktu lampau dan sekarang tidak bisa lagi dilakukan. Contohnya nih, saya bisa memanjat pohon pada saat umur 6 tahun. Nah, kalau sekarang umur 12 tahun berarti sudah tidak bisa. Nah, seperti itu ya. Jadi, untuk mengungkapkan suatu kebisaan seseorang yang terjadi di waktu lampau. Kalau sekarang sudah tidak bisa lagi dilakukan. Atau kalau digunakan pada waktu present, waktu masa kini, biasanya digunakan untuk situasi yang lebih sopan. Misalnya kita ingin bertanya nih kepada ayah kita, ayah bisakah Anda melakukan memperbaiki sepeda motor, misalkan gitu. Bisakah ayah memperbaiki sepeda motor? Seperti itu. Jadi bisa pakai could biar lebih sopan. Seperti itu ya. Nah, kita langsung lihat aja ke contoh kalimatnya. Kalimat positifnya, my grandfather could speak 4 languages. Artinya adalah kakek saya, could artinya bisa ya. Kakek saya bisa berbicara 4 bahasa. Nah, kalau dirubah menjadi kalimat negatif berarti tinggal ditambah not nih setelah could. Jadi bunyinya nanti adalah my grandfather could not speak 4 languages. Kakek saya tidak bisa berbicara 4 bahasa. Nah, kalau dirubah menjadi kalimat tanya berarti could-nya diletakkan di depan. Could my grandfather speak 4 languages? Bisakah kakek saya berbicara atau berbicara 4 bahasa? Nah, jadi seperti itu ya, sama ya seperti can tadi, yang membedakan hanyalah penggunaannya saja. Nah, kenapa di sini menggunakan could? Karena yang dibicarakan subjeknya adalah kakek saya, berarti orang yang lebih tua, berarti untuk lebih sopannya menggunakan could. Oke. Selain menggunakan can atau could untuk menyatakan kebisaan untuk melakukan sesuatu hal, bisa menggunakan be able to. Nah, be able to itu apa sih Pak Guru? Artinya sama, yaitu bisa atau bisakah. Nah, ya, yang membedakan yaitu kita menambahkan to be dulu baru kalimat able to. Nah, be di sini, to be di sini artinya to be ya. To be itu bisa am, is, are, atau was, atau were. Nanti tergantung subjeknya. Nah, kita langsung lihat aja pada contoh kalimatnya. Di kalimat positif berbunyi they are able to win the football match. Artinya adalah mereka bisa memenangkan pertandingan sepak bola. Nah, di sini karena subjeknya itu adalah they, mereka, maka to be-nya adalah are. Nah, setelah to be are baru dimasukkan able to. Nah, seperti itu ya. Nah, kalau untuk kalimat negatifnya yaitu tinggal tambah not-nya. Nah, not-nya diletakkan di mana? Not-nya diletakkan setelah to be. Jadi bunyinya they are not able to win the football match. Mereka tidak bisa menang pertandingan sepak bola. Oke, jadi diingat-ingat ya, not-nya diletakkan setelah to be. Jadi subjek dulu, masukin to be-nya, baru masukin not. Habis itu masukin kalimat able to. Lalu setelahnya kalimatnya apa. Nah, kalau untuk kalimat tanyanya, bagaimana Pak Guru? Yaitu kita mendahulukan to be-nya, baru subjeknya. Berarti, are they able to win the football match? Bisakah mereka memenangkan pertandingan sepak bola? Nah, jadi seperti itu ya penggunaan be able to. Nah, Pak Guru ulangi sekali lagi.
Untuk menyatakan suatu kebiasaan melakukan suatu hal dalam bahasa Inggris bisa menggunakan can, could, dan be able to. Tidak harus memakai can ya. Memang yang sering terlihat adalah can, tapi kalian juga bisa menggunakan could dan be able to. Oke, paham ya sampai sini? Yuk kita lanjut yang selanjutnya. Oke, sekarang kita pindah ke pembahasan selanjutnya, yaitu stating willingness. Kalau tadi yang kita bahas yaitu stating capability, yaitu ungkapan yang digunakan untuk menyatakan kebiasaan. Kalau capability, kebiasaan seseorang melakukan sesuatu. Nah, kalau stating willingness adalah ungkapan yang digunakan untuk menyatakan kemauan atau kesediaan seseorang dalam melakukan suatu hal. Jadi berbeda ya, terkadang ada orang yang bisa melakukan sesuatu tetapi tidak mau melakukannya. Jadi seperti itu ya. Nah, untuk menyatakan suatu kemauan atau kesediaan dalam melakukan suatu hal dalam bahasa Inggris itu bisa menggunakan dua kata atau dua modal. Kalau minggu lalu yang kalian tahu adalah will. Nah, selain will bisa juga menggunakan would. Artinya tetap sama. Artinya adalah mau atau akan atau maukah bila digunakan pada kalimat tanya. Nah, sekarang perhatikan langsung saja pada contoh kalimatnya. Untuk kalimat positif, yaitu kalimat yang menyatakan kemauan melakukan suatu hal, bisa seperti ini bunyinya. Bima will accompany his dad to hospital. Kita artikan, Bima will di sini artinya adalah mau. Bima mau atau akan menemani ayahnya ke hospital, ke rumah sakit. Jadi setelah Bima, setelah nama orangnya baru kalimat will-nya, baru ditaruh kalimat will-nya. Setelah itu barulah kalimat yang kalimat selanjutnya, kalimat apa yang mau dinyatakan kemauan satu halnya. Nah, untuk kalimat negatifnya berarti tidak mau. Nah, bunyinya seperti ini dalam bahasa Inggris nanti. Bima will not accompany his dad to hospital. Nah, jadi seperti yang tadi ya, seperti yang can, not-nya diletakkan setelah will, setelah model will. Jadi bunyinya Bima will not accompany his dad to hospital. Artinya adalah Bima tidak mau atau tidak akan, tidak mau ajalah kita artikan ya. Bima tidak mau menemani ayahnya ke rumah sakit. Nah, kalau dijadikan kalimat tanya bagaimana? Maukah Bima menemani ayahnya ke rumah sakit? Nah, seperti itu kan kalau dalam bahasa Indonesia. Nah, dalam bahasa Inggris bunyinya nanti will-nya diletakkan di depan, setelah itu nama orangnya atau setelah itu subjeknya. Will Bima accompany his dad to hospital? Oke, seperti itu ya. Jadi sama seperti can. Kalau untuk kalimat positifnya, will-nya itu diletakkan setelah nama orang atau setelah subjeknya. Kalau untuk menyatakan ketidakmauan, maka will-nya tinggal ditambah not. Nah, kalau untuk kalimat tanyanya, will-nya itu diletakkan di paling awal, setelah itu nama orangnya atau subjeknya. Nah, kalau untuk penggunaan would artinya kan sama, yaitu mau atau maukah. Bedanya apa sih? Sama seperti yang can dan could tadi. Kalau would ini digunakan untuk menyatakan kemauan seseorang melakukan sesuatu hal pada masa yang lampau atau pada waktu lampau. Nah, itu bila digunakan dalam bentuk present atau masa ini, maka dimaksudkan untuk tujuan yang lebih sopan. Jadi contohnya seperti ini, contoh kalimatnya langsung saja ya. Di kalimat positifnya bunyinya Reza would join the English club last week. Reza would artinya yes, mau. Reza mau bergabung di klub bahasa Inggris minggu lalu. Nah, Reza mau bergabung klub bahasa Inggris minggu lalu. Jadi kalau kita bicarakan, misalkan kita bicarakan hari ini, belum tentu dia maunya minggu lalu. Jadi menggunakan would ya, karena dia membicarakan last week, masa lampau, minggu lalu. Nah, untuk kalimat kalimat negatifnya berarti bunyinya gini dong nanti. Reza tidak mau bergabung klub bahasa Inggris minggu lalu. Berarti ya sama, yaitu tinggal ditambah not saja setelah would-nya. Oke, sama aja ya seperti will tadi. Jadi bunyinya Reza would not join the English club last week.
Reza tidak mau bergabung klub bahasa Inggris minggu lalu. Nah, kalau minggu ini mungkin mau. Jadi seperti itu ya penggunaan would itu. Nah, untuk kalimat tanyanya pastinya maukah Reza bergabung uh, klub bahasa Inggris minggu lalu, berarti would-nya diletakkan di depan. Sama aja ya rumusnya. Jadi bunyinya would Reza join the English club last week? Maukah Reza bergabung di klub bahasa Inggris minggu lalu? Nah, jadi seperti itulah penggunaan modal will dan modal would untuk menyatakan kemauan atau kesediaan seseorang dalam melakukan suatu hal. Oke, jadi paham ya letak kalau kalimat positifnya itu setelah subjek, kalau kalimat negatifnya atau menyatakan ketidakmauan yaitu tinggal ditambah not setelah would. Kalau untuk kalimat tanyanya would-nya ditaruh di depan. Nah, itulah yang harus adik-adik perhatikan. Oke, paham ya sampai sini? Kalau adik-adik ingin menyatakan kemauan atau kesediaan dalam melakukan suatu hal dalam bahasa Inggris, ya bisa menggunakan will atau would. Jadi tidak harus menggunakan will ya. Oke, Pak Guru anggap sudah paham. Oke, untuk melihat pemahaman sejauh mana sih adik-adik paham pada penjelasan Pak Guru tadi, maka Pak Guru memberikan tugasnya mudah, yaitu kalian hanya merubah kalimat yang positif menjadi negatif, atau kalimat sebaliknya. Misalkan contohnya di nomor 4, yang diisi di situ adalah kalimat tanyanya. Nah, untuk dijadikan kalimat negatif sama kalimat positifnya nanti bagaimana? Nah, kalian bisa lihat penjelasan Pak Guru tadi. Nah, tugasnya ini adik-adik salin di kertas ya, di lembaran kertas ditulis, dan setelah diisi semuanya nanti kalian kirimnya foto hasil tugas kalian dan rekaman suara kalian saat membacanya. Pak Guru sangat merindukan sekali suara kalian dalam melafalkan bahasa Inggris. Jadi nanti ada 2 yang dikirim, yaitu yang pertama adalah bukti kiriman foto kalian mengerjakan tugasnya ini, lalu bukti rekaman suara kalian membacanya semua, membaca dari nomor 1 sampai nomor 5. Nah, tak perlu bingung mengenai tugasnya, ada contohnya di atas. Jadi misalkan nih kalimat positif di contoh itu, Ardi can play badminton. Jadi kalau untuk dirubah menjadi kalimat negatif ditambah not saja setelah can, jadi Ardi cannot play badminton. Kalau untuk menjadi kalimat tanya, berarti can-nya ditaruh di depan, setelah itu nama orangnya atau setelah itu subjeknya. Can Ardi play badminton? Tanda tanya. Seperti itu ya. Nah, sekarang kalian terapkan nih di nomor 1, 2, 3, 4, dan 5. Oke, Pak Guru rasa cukup sekian pembelajaran online kali ini. Pak Guru harap kalian menikmati apa yang telah Pak Guru jelaskan. Kalau memang ada yang belum paham, kalian ulangi lagi pelan-pelan penjelasan Pak Guru. Kalau memang belum paham, kalian boleh tanya langsung ke WA Pak Guru. Oke, Pak Guru akhiri dulu pembelajaran online ini dengan doa kafaratul majelis. Pak Guru akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.